Selamat pagi, Dokter Santi. Suara saya terdengar, Dok? Pagi, suara saya terdengar juga jelas. Iya, terdengar jelas, Dokter. Baik, selamat pagi juga buat sobat-sobat Cihos. Pada pagi hari ini kita tampil kembali di Health Talk Live kita di YouTube channel bersama dengan Dokter Santi. Kita akan membahas tentang kanker ya, Dok, serba-serbi kanker dan juga tata laksananya ya, Dok. Ya. Gitu. Yang saya mau akan sharingkan pada hari ini adalah yaitu apakah kanker itu pertama. Kemudian apa saja yang bisa kita lakukan terhadap kanker itu, ya. Jadi kanker itu adalah sebuah pertumbuhan sel dalam tubuh yang tidak terkendali. Jadi dia terus-menerus bermultiplikasi dan bertambah banyak tanpa ada yang bisa menstopnya, ya. Dan kanker itu memiliki kemampuan juga untuk bermetastasis, ya. Kanker itu terbagi dari dua, ada yang namanya kanker solid atau kanker sel tumor padat, ada juga yang disebut dengan kanker darah, gitu. Nah, apa saja yang bisa dilakukan untuk tata laksana kanker, ya. Tata laksana kanker sendiri sebenarnya saat ini sudah banyak ya dan sudah maju. Tata laksana kanker sendiri kalau sahabat Ciputra sudah pernah dengar, ya ada yang diawali dengan disebut dengan pertama surgical, yaitu operasi. Ya, kalau operasi ya umumnya dilakukan untuk mengangkat sel tumor, ya, atau untuk mereseksi sel tumor yang kemudian dilakukan biopsi, ya. Nah, operasi itu memang ada indikasinya, yaitu dilakukan untuk terapi utama, ya, terapi utama, atau juga bisa dilakukan untuk terapi paliatif, ya. Kalau terapi utama, ya umumnya ditujukan untuk mengangkat sebisa mungkin semua sel tumor, ya. Kalau terapi paliatif ditujukan untuk mengangkat sel tumor untuk mengurangi keluhan pasien, ya. Misalkan tumornya sudah terlalu besar, berarti kan tidak mungkin bisa diambil semuanya, ya. Jadi kalau yang tumor yang besar itu sudah mengganggu, misalkan ada di dalam perut, ya, tidak bisa buang air besar, maka akan dilakukan tindakan operasi pemasangan kantong kolostomi untuk memudahkan pasien bisa buang air besar, ya. Itu terapi operasi. Lalu yang kedua ada terapi kemoterapi. Nah, kemoterapi ini ada dua, ya. Ada yang dinamakan kemoterapi sistemik dan juga ada yang dinamakan kemoterapi hormonal, ya. Kemoterapi sistemik ini adalah kemoterapi yang diberikan baik secara infusan, ya, infus atau yang disuntik, ya, di kulit. Kalau sahabat Ciputra sudah tahu, ya. Jadi kemoterapi ini tujuannya adalah untuk mematikan atau membunuh sel kanker, ya. Lalu kemoterapi ini juga bisa untuk mencegah sel kanker bermetastasis atau menyebar, ya. Contohnya ada banyak, ya. Salah satunya misalkan cisplatin, ya, golongan dari platinum, ya. Ataupun ada yang dinamakan tumor antibiotik, ya, bukan antibiotik pada umumnya untuk mengobati saat infeksi, bukan. Ini adalah antitumor antibiotik jenis dari kemoterapi untuk melawan sel kanker, ya. Itu biasanya namanya obatnya doxorubicin, ya. Lalu ada beberapa lagi yang lain. Kemudian ada yang dinamakan kemoterapi hormonal, ya. Kalau sahabat Ciputra sudah pernah mendengar, umumnya kemoterapi hormonal ini ada yang berupa kortikosteroid, ya, ada yang berupa seksual hormon, ya. Kalau kortikosteroid
hormonal ini biasa dipakai pada kanker-kanker seperti limfoma, leukemia, dan mieloma ya. Contohnya dipakai prednison ya. Kalau seks hormon itu adalah peranan dari estrogen pada wanita dan progesteron pada laki-laki ya. Jadi ada ketidakseimbangan antara hormonal tersebut sehingga menyebabkan menjadi makanan tumbuhnya kanker. Ya, kalau sahabat Ciputra tahu bahwa pada peranan kanker payudara, ya obat-obatannya seperti misalnya tamoxifen, ya, kemudian ada juga kanker prostat, ya kita menggunakan beberapa obat seperti gonadotropin releasing hormone, ya untuk kanker prostat. Lalu selain kemoterapi, ada terapi yang terbaru saat ini, yaitu targeted terapi. Ya, targeted terapi ini ada dua ya, dinamakan monoklonal antibody. Ya, jadi monoklonal antibody ini adalah suatu obat yang diberikan, dia itu bekerja, ya, untuk berikatan dengan reseptor di sel tumor. Sel tumor itu punya reseptor di permukaan selnya, ya. Reseptornya spesifik, ya, pada tumor-tumor tertentu. Nah, jadi monoklonal antibody ini yaitu targeted terapi ya, yang disebut monoklonal antibody ini akan berikatan dengan reseptor tersebut sehingga dia akan menghambat tumbuhnya sel tumor tersebut, ya. Beberapa contohnya adalah seperti yang dipakai pada limfoma, misalkan anti-CD20 ya, cluster differentiation 20, yaitu rituximab, atau biasa juga dipakai pada kanker payudara seperti trastuzumab ya. Nah, itu beberapa contoh dari monoklonal antibody sebagai targeted terapi. Lalu ada juga contoh lain targeted terapi, yaitu simple molekul, yaitu tirosin kinase inhibitor ya, yang biasa kita tahu kalau sahabat Ciputra tahu, yaitu pada pemakaian kronik leukemia granulositik kronik atau CML, yaitu imatinib ya, kalau tidak imatinib yaitu dasatinib atau erlotinib. Ya. Lalu itu adalah targeted terapi ya, yang ketiga. Lalu ada lagi terapinya yang berikutnya, yaitu yang keempat, imunoterapi. Terapi yang lagi ngehits ya saat-saat ini. Imunoterapi ini sebenarnya sudah ada banyak ya. Jadi imunoterapi ini obatnya bekerja, dia itu untuk meningkatkan sel imun kita dalam tubuh. Jadi kalau dalam tubuh kita punya sel imun namanya sel T, ya, sel T, limfosit T. Nah, sel T ini dalam kondisi normal dia bisa tidak aktif ya, tetapi ketika ada suatu infeksi, sel T ini akan aktif dan dia akan mengenali infeksinya dan dia akan melawan infeksi tersebut. Nah, untuk dalam aktivitasnya, sel T ini dibantu ada beberapa pos-pos pemeriksaan sehingga sel T ini bisa aktif ya. Nah, di pos-pos pemeriksaan itu, itu akan diganggu oleh sel tumor. Tumor ini sifatnya pintar, ya, dia cerdik. Sel kanker ini dia juga memiliki protein yang bisa mengganggu pos-pos tersebut, sehingga pos-pos tersebut tidak beraturan mengatur limfosit. Jadi saat proteinnya sel kanker ini nempel di pos-pos tersebut, limfosit kita yang harusnya bekerja untuk melawan sel kanker jadi tidur, tidak aktif. Jadi seperti dimatikan tombolnya limfosit ini. Nah, jadi kita butuh yang namanya imunoterapi ini.
Jadi imunoterapi ini diberikan untuk menghambat kerjanya dari protein kanker ini di pos-pos tersebut, ya. Contoh obatnya adalah misalkan pembrolizumab, ya, anti PD-1, pembrolizumab atau nivolumab. Kemudian juga ada jenisnya CTLA-4, ya. Lalu kemudian juga ada lagi jenisnya anti PD-L1, ya. Nah, itulah terapi obat yang saat ini lagi sedang hits, ya, untuk kemoterapi. Dr. Febri, saya masih lanjut ngomong. Boleh sambil kalau ada pertanyaan boleh boleh. Jeda ya. Boleh, Dok. Tadi kan dokter bilang salah satu terapi dari dari kanker adalah kemoterapi nih ya, Dok ya. Nah, ada yang bilang kalau di kemo itu daya tahan tubuh bisa turun, Dok. Lalu ditambah lagi kita sedang pandemi COVID-19 nih, Dok. Gitu. Apakah kalau misalnya orang sudah divonis kanker, lalu harus kemoterapi, apakah harus saat ini juga dilakukan kemoterapi, ataukah boleh ditunda, atau bagaimana tuh, Dok? Ada kebijakannya nggak, Dok? Mengingat lagi pandemi misalnya gitu. Ya. Jadi sejak lagi pandemi awal itu kan, yang tahun 2020 ya, 2021, jadi perkumpulan asosiasi hematologi di luar negeri kita adaptasi, ya, ada membuat sebuah guideline, ya, untuk pasien-pasien kemoterapi yang baru terdiagnosa dan memang harus wajib mendapatkan kemoterapi. Nah, itu dibagi 3 kategori, Dr. Febri. Jadi ada yang misalnya memang dia high risk, ya, memang harus segera di kemoterapi, sama intermediate risk atau yang low risk, ya. Jadi yang low risk itu maksudnya yang kemoterapinya bisa ditunda, yang tidak perlu segera kemoterapi, seperti itu. Nah, tapi kalau yang high risk, dia harus segera dilakukan kemoterapi, ya. Jadi biasanya kalau yang harus segera dilakukan seperti misalnya yang high grade, ya, itu leukemia akut, itu harus segera di kemoterapi, ya, atau limfoma yang high grade, ya, yang agresif, ya, itu harus segera di kemoterapi. Nah, kalau yang di bawahnya misalnya intermediate grade atau low grade, itu nanti berdasarkan kebijakan dari dokter pemeriksanya, ya. Kalau memang bisa ditunda, ya ditunda. Begitu, Dr. Febri. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Lalu, Dok, kalau di tengah pandemi kayak gini, pasien-pasien yang di kemo itu, setiap kemo harus rapid test atau gimana, Dok? Lalu apakah harus tidur dalam satu kamar satu orang atau bagaimana, Dok? Ya, jadi sebenarnya kalau rapid test itu, Dr. Febri, kan tidak terlalu sensitif, ya, untuk pemeriksaan, untuk menegakkan suatu kita terinfeksi. Karena apa? Karena rapid test itu kan mengecek antibodi. Sementara antibodi itu kan baru terbentuk sekitar 5 hari ke atas, ya. Nah, kita mungkin saja baru kena infeksinya saat itu. Jadi mungkin saja negatif karena memang belum terbentuk antibodi. Jadi sebenarnya untuk kemoterapi memang yang paling baik syaratnya harusnya sebenarnya PCR. Ya. PCR, oke. Gitu, Dr. Febri. Oke, thank you, Dok. Oke, buat Sobat Cihos lainnya, mungkin jika ada pertanyaan, boleh silahkan mengetikkan pertanyaan-pertanyaan Sobat Cihos di kolom live chat. Untuk 3 orang penanya yang beruntung akan mendapatkan e-money sebesar Rp100.000. Baik, ini ada dari Malvin Suryanto, Dok. Apakah ada kiat-kiat untuk mengurangi resiko terkena kanker apabila ada histori dari keluarga yang kena kanker, Dok? Ya, terima kasih, Dr. Malvin. Oh, dari Malvin, Bapak Malvin Suryanto. Ya. Terima kasih Bapak Malvin untuk pertanyaannya. Untuk kanker, tidak semua kanker diturunkan secara genetik, ya. Yang terbukti saat ini besar pengaruhnya atau persentasenya ada peranan dari genetik itu adalah CA payudara, ya, kanker payudara. Nah, itu memang sudah terbukti ada peranan dari genetik turunan
ya, dan itu sudah bisa dibuktikan dengan pemeriksaan BRCA gen, ya, BRCA mutasi, Bapak Malvin. Jadi kalau untuk yang lainnya, setahu saya memang belum begitu jelas untuk peranan genetik yang ada di dalam penurunan kanker, ya Bapak Malvin. Iya, Dok. Terima kasih, Dokter. Semoga untuk Pak Malvin ini bisa menjawab pertanyaannya ya. Lalu ada pertanyaan dari Bapak F. Budiman, Dok. Saat ini banyak tempat makan seperti all you can eat gitu ya, Dok ya, yang menyajikan daging merah secara berlebihan gitu. Apakah mengkonsumsi daging merah secara reguler dengan pola makan all you can eat gitu dapat menyebabkan potensi kanker, Dok? Ya. Pada pokoknya bahwa makanan sendiri itu memang masih belum jelas ya untuk menyebabkan suatu kanker, tapi tetap dimasukkan dalam faktor risiko adalah obesitas, ya. Obesitas itu merupakan suatu faktor risiko untuk kanker. Jadi kalau makanan yang misalnya mengandung ini, apa misalnya daging merah atau yang mengandung yang lain ya, misalkan pengolahannya tidak baik, memang itu dikatakan bisa mencetuskan kanker. Tapi persentasenya sangat kecil dan kita nggak tahu sampai berapa lama bisa menyebabkan atau menimbulkan suatu kanker. Oleh karena itu belum jelas ya penelitiannya makanan itu bisa menyebabkan kanker atau tidak. Tetapi tetap saja kita tetap harus hidup sehat ya. Tidak boleh makan sesuatu yang berlebihan, apalagi yang kita tahu itu tidak baik untuk kesehatan. Oke. Jadi yang penting jangan berlebihan ya, Dok ya. Baik. Lalu ada lagi dari Ibu Lina Sari nih, Dok. Jika pengidap kanker positif COVID, apakah pengobatan kemoterapinya baik oral maupun infus tetap dilakukan? Jadi dia dengan COVID, Dok. Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, kalau menurut saya, karena memang kemoterapi itu sifatnya adalah merusak, menghancurkan sel tumor, ya, dan juga bisa ya beberapa obat dia bisa menurunkan imunitas tubuh, sel-sel dalam darah kita. Itu efek sampingnya salah satu obat kemo, ya. Jadi kalau menurut saya baiknya, ya. Dalam hematnya bahwa lebih baik kemoterapi ditunda dahulu karena kemoterapi itu efek sampingnya lebih berat dibandingkan terapi yang lebih canggih saat ini yaitu imunoterapi ya. Jadi karena kemoterapi bisa mengganggu sel-sel imunitas tubuh kita yang tadi saya bisa sebutkan yaitu sel-sel limfosit ya yang ada di dalam peranan darah kita dan itu terganggu karena kemo. Maka kalau pasien kemoterapi sedang menderita COVID, kalau menurut saya lebih baik tunda ya, Dok. Sembuhkan dulu COVID-19-nya, Dok ya. Baik. Lalu ada pertanyaan lagi dari Dian Ayu Susilowati. Dok, jika pernah terkena kanker, apakah peluang untuk terkena jenis kanker lainnya akan meningkat? Jadi mungkin dia sudah dinyatakan sembuh dengan suatu kanker, lalu apakah di masa depan dia bisa kena kanker yang lain, Dok? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk timbul suatu kanker yang baru ya dari jenis yang pertama itu bisa saja terjadi karena memang efek kemoterapi atau radioterapi yang mungkin pernah didapat dari kanker yang pertama ya itu bisa saja terjadi tetapi memang belum jelas maksudnya belum ada persentase jelasnya berapa persen tidak ya tapi ada pernah. Bisa ya, Dok ya. Baik. Semoga menjawab buat Ibu Dian Ayu. Lalu ada pertanyaan dari Harsan72. Jika penderita kanker juga menderita komorbid lainnya tapi dinyatakan COVID-19, apakah kemoterapi malah akan membuat lemah tubuh dan membahayakan penderita kanker tersebut? Mungkin tadi jawabannya sudah dijawab sama Dokter Santi sebelumnya ya. Jadi memang dari kemoterapi itu bisa menurunkan daya tahan tubuh dan dari risk and benefit-nya jika terkena COVID-19 mungkin kita sembuhkan dulu COVID-nya, Dok ya? Ya, Dokter. Ya. Baik. Lalu ada pertanyaan lagi dari Putri Nurul. Pagi, Dokter. Apakah benar kanker salah satu ada bawaan dari faktor genetik, Dok?
Ya, tadi udah saya Udah dijawab juga ya? Ya, Ada. terima kasih. Ya. Ada, tapi tidak semua kanker ya. Ya. Yang sudah jelas saat ini adalah kanker payudara, bisa juga kanker ovarium ya, dan kanker prostat ya. Iya. Karena itu satu ikatan, ada satu keterkaitan di antara mereka ya. Jadi gen-gennya itu ada yang berperan sama gitu. Oke, baik dokter. Lalu ada lagi pertanyaan dari Asna. Pagi dok, apakah kita bisa menentukan sendiri untuk pola kemoterapi baik itu infus maupun oral ataupun sinar dengan pertimbangan misalnya kena efek samping mual gitu loh dok di Ciputra Hospital. Gimana jadi apakah si pasien nih bisa menentukan sendiri dia mau kemonya by infus, apa oral atau sinar dengan pertimbangan dia takut efek samping mual dan lain sebagainya gitu dok. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Pada dasarnya pasti nanti dokternya akan menjelaskan ya. Misalkan ibu ya tadi ya. Iya, Asna. Ibu Asna. Ibu kenanya kanker apa dulu ya. Jadi tidak semua kanker pengobatannya sama. Ya. Ada yang kanker memang misalkan harus mendapatkan infus. Ada yang kanker bisa mendapatkan tablet. Ya. Ada yang kanker juga bisa cuma mendapatkan radiasi. Nah, ini tergantung dulu kankernya, tergantung stadiumnya, tergantung jenisnya apa dulu. Ya. Nanti kalau misalnya sudah ketahuan semua, nanti pasti dokternya akan jelaskan obatnya apa saja. Ya, yang bisa diberikan pada sesuai stadium saat ibu terdiagnosis dan jenisnya apa. Nanti disebutkan semuanya. Apakah di situ ada infus, apakah di situ ada tablet, atau apakah di situ ada radiasi, nanti tinggal dengarkan pendapat beliau dan apa yang harus diambil ya. Jadi dengar pendapat dari dokternya dulu ya dok ya, tidak bisa milih nih ya dok. Iya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi dari Meria Stuti Ginting. Jika ada benjolan di payudara, bagaimana sih itu membedakan ganas atau bukan gitu loh? Apakah ciri-cirinya jika itu ganas atau kanker gitu loh? Apa usahanya untuk menghambat sel kanker? Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu Maria. Jadi kalau ciri-ciri sel kanker itu adalah dia akan membentuk, kalau payudara ya, dia benjolan. Kalau teraba dia benjolannya keras ya. Benjolan kerasnya itu kalau Ibu raba itu dia tidak bergerak, keras aja gitu. Tetap di tempat. Tidak lunak ya, tidak kenyal-kenyal enggak, tapi dia keras, tetap di tempat, dan kalau dia sudah ada kapsulnya, biasanya dia nyeri ya, bisa tidak nyeri, tapi juga bisa nyeri kalau dia sudah beredakan di kapsulnya, ada kapsulnya ya. Nah kemudian bisa juga berupa ada cairan keluar dari nipple atau puting ya, discharge ya. Bisa juga misalnya nipple-nya itu putingnya mengkerut ya, berupa kayak kulit jeruk gitu. Ibu tahu kulit jeruk ya, mengkerut gitu ya dok. Gitu. Nah, itu juga bisa. Bisa juga sampai semua kulit di payudara kemerahan, itu bisa juga. Ya, kalau untuk cara mencegah tadi ya. Iya, mencegahnya bagaimana? Mencegah biar menghambat pertumbuhan, misalnya dia sudah terkena ada kanker di payudaranya. Lebih baik segera mungkin ya. Mau ada benjolan masih kecil, mau ada benjolan juga ngerasa ini benjolan atau masih galau ini benjolan atau bukan, atau memang sudah yakin ada benjolan, tetap segera ke dokter. Dan terutama apalagi kalau ada keturunan ya. Tadi saya sudah katakan bahwa kanker payudara itu sudah benar-benar sudah terbukti ada faktor keturunan ya. Jadi segera dibawa ke dokter. Iya. Nah, jadi kalau ditemukan lebih dini malah prospeknya ke depannya dia lebih cepat, tingkat kesembuhannya lebih baik ya dok ya. Ya, karena kalau misalnya kanker nggak bisa dicegah tuh tumbuhnya ya. Iya. Jadi lebih baik segera deteksi ya. Jadi pencegahannya adalah deteksi dini gitu. Ya Bu ya. Oke, semoga menjawab buat Ibu Meria Stuti. Lalu dok, ada pertanyaan lagi dari Lina Sari dan juga Double J Mom. Apakah gula, kita perlu mengulangi gula untuk pasien kanker? Itu mitos atau fakta? Lalu kalau dari Lina Sari, bahan bakarnya kanker ini gula atau karbohidrat, betul atau tidak dok? Lalu bagaimana cara kita menjaga pola makan pada saat kemoterapi? Ya, karena kan
apa namanya? Karena kalau dengan di kemo tubuh menjadi lemah. Jadi apa konsumsi yang baik gitu, Dok? Ya, memang di santer didengar ya kalau gula itu bisa menyebabkan kanker. Tadi kan saya bilang juga, makanya apapun yang berlebihan itu tidak baik ya. Tetapi memang obesitas ya, kalau pemakan gula yang berlebihan itu kan menyebabkan obesitas ya. Pemakan lemak yang berlebihan juga menyebabkan obesitas. Nah, obesitas itu adalah faktor risiko dari kanker ya. Oleh karena itu memang sepatutnya tidak baik dikonsumsi secara berlebihan ya. Lalu yang seimbang ya, Dok ya. Ya, lalu yang terakhir tadi apa ya? Konsumsi apa dong nih, Dok, katanya? Pola makannya seperti apa selama Kalau pasien dengan kemo? Dengan kemo. Pasien kanker dengan kemo intinya harus tercukup semua sumber gizinya ya, Dok ya. Sumber gizi baik dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Jadi jangan kurangi nasi gitu, jangan ya, Dok ya. Cuma sebenarnya lebih bagus tinggi protein ya, karena protein itu dibutuhkan untuk menyembuhkan sel-sel yang rusak dan juga meningkatkan sel imun kita. Jadi jangan pula banyakin nasi, tidak baik juga ya. Memang lebih baik tinggi tinggi protein ya. Iya, baik. Untuk pasien-pasien yang kemo. Ya, makasih dokter. Dok, ada lagi pertanyaan nih, Dok. Kalau pasien dengan riwayat kanker, jika dia apakah meningkatkan resiko komplikasi dari kalau dia terkena COVID? Jadi dia terkena COVID, apakah bikin komplikasi COVID-nya semakin tambah parah dia dengan riwayat kanker? Riwayat kanker udah sembuh berarti? Nggak jelas sih, Dok, ini. Tapi apakah riwayat kanker meningkatkan resiko komplikasi COVID? Oh, maksudnya mungkin dia pernah kanker, terus ya. Apakah dia bisa mudah kena COVID gitu? Iya, atau kalaupun dia kena, apakah jadi berat COVID-nya gitu, Dok? Ya, kalau misalkan pasien ini sudah sembuh, memang tidak merupakan suatu mutlak dia akan mudah terkena COVID, tidak juga ya. Kalau memang dikatakan sembuh ya dia seperti orang normal pada umumnya. Yang terkena COVID ya. Ya, saat itu dia memang imunitasnya bagus ya berarti dia tidak akan mudah terkena COVID ya. Apalagi kalau sudah ditambah dengan vaksin ya COVID. Lalu apakah resiko komplikasinya semakin tinggi dengan pasien? Kalau misalnya pasien on kemo, misalnya pasien kanker on kemo, ya pasti akan mudah terkena COVID. Kenapa? Karena tadi saya bilang tubuh ya. Ya, daya tahan tubuhnya sudah melemah dengan obat-obatan kemo dan dengan kankernya sendiri. Jadi apabila terkena COVID, wah bisa runyam. Ya. Lalu ada Bapak Budiman lagi bertanya, Dok, apakah pengidap kanker pria pada saluran ginjal menuju kandung kemih bisa disembuhkan total tanpa harus angkat kandung kemihnya? Apakah kandung kemih pada kanker kandung kemih ya? Iya. Jika ada kanker di saluran ginjal, lalu metastase mungkin ya kena ke kandung kemih. Kalau sudah metastase bisa disembuhkan nggak? Tidak bisa diangkat lagi ya. Jadi bisanya dilakukan paliatif. Jadi paliatifnya itu adalah kemoterapi, Bapak. Ya. Jadi kita memberikan kemoterapi untuk berusaha untuk memperbaiki kualitas hidupnya, yaitu dengan caranya yaitu mematikan pertumbuhan sel tumor dan mencegah penyebaran lebih lanjut lagi. Ya. Iya. Oke. Lalu ada dari Octavia Susilowati. Apakah dengan cara diet dan berolahraga bisa menyembuhkan kanker, Dok? Kalau untuk menyembuhkan tidak ya, tapi kalau untuk mencegah itu bisa. Ya, tapi kalau untuk menyembuhkan saya rasa sih tidak, karena memang untuk kanker sendiri dia butuh obat-obatan sendiri untuk membunuh sel kankernya, di samping gaya pola hidup sehat. Iya, oke, Dok, siap. Lalu ada lagi dari Lina Sari, untuk mengurangi efek mual, rambut rontok dan lain sebagainya, apakah ada obat yang dapat disediakan untuk mengurangi efek-efek tersebut, Dok? Apalagi di Ciputra Hospital misalnya. Ya, terima kasih. Untuk mual tentu saja ada. Jadi untuk beberapa jenis obat kemo yang memang dia sangat tinggi, efek sampingnya menyebabkan mual muntah, itu sudah pasti dokter konsultan hematologi onkologi mediknya atau dokter KH lainnya akan memberikan
Terapi ya. Obat-obatan muar untuk pencegahan ya sebelum kemo ataupun sesudah kemo ya. Nah, kalau untuk rambut rontok saya rasa sih tidak ada karena itu memang sudah alamiah, itu adalah efek samping dari beberapa obat-obatan kemo. Nah, nanti juga akan tumbuh lagi sendirinya. Oke, ya dok. Terima kasih. Sambil menunggu lagi penanya-penanya yang ada di YouTube ya dok, ada ingin bertanya nih dok. Kita mengenal ada vaksin dok ya, bisa mencegah kanker. Salah satunya ada vaksin kayak Gardasil untuk mencegah kanker sel serviks gitu dok. Jika misalnya dok ada pasien dari luar negeri datang ke Indonesia ingin divaksin serviks ya serviks, apakah itu dia bisa terwakilkan dengan vaksin di kita ataukah beda vaksinnya dok? Ya, kalau untuk vaksin kan ini untuk pencegahan kanker ya. Beda lagi kalau vaksin untuk pengobatan kanker itu juga ada. Tapi ini vaksin untuk pencegahan kanker, salah satunya pada kanker serviks yaitu human papillomavirus ya. Ya. Nah, memang kalau HPV itu kan ada banyak tipe ya. Nah, beda-beda tiap kita negara, tiap ras ya. Kalau kita orang Indonesia biasanya HPV tipe berapa gitu. Kalau orang bule biasanya HPV-nya tipe berapa. Dan kita punya vaksin Gardasil itu kalau saya tidak salah dia itu mencakup HPV. Saya kurang ingat ya, saya kurang hafal kandungan Gardasil itu untuk HPV berapa. Tapi prinsipnya adalah vaksin Gardasil itu vaksin untuk HPV untuk sel serviks itu tidak hanya satu macam ya, karena dia dibuat ada beberapa tipe yang mencakup semua HPV atau beberapa HPV, hampir semua tipe HPV, ada yang cuma beberapa HPV. Makanya kalau orang bule dengan orang Indonesia tidak bisa disamakan. Jadi dia harus kalau bisa ada pemeriksaan diperiksa dulu. Ya. Jenisnya apa jenisnya, dia HPV tipe berapa? Ya. Takutnya nanti nggak bisa di cover ya. Apa ya? Iya, suntikannya nggak cocok, nggak matching ya. Tahu misalnya dia disuntik Gardasil yang di Indonesia punya, dia ternyata bukan HPV yang dia punya di dalam yang dilindungi. tubuhnya tidak ada di dalam Gardasil tersebut. Jadi ya sama aja bohong. Iya, oke dokter, baik. Lalu dok, ada pertanyaan lagi di YouTube channel ya dok ya. Mau bertanya lagi, tadi kan dokter bilang kalau kita tidak bisa mencegah kanker, tapi ditekankan early detection. Ada saran nggak dok untuk pemeriksaan screening rutinnya? Cek apa aja sih dok kalau boleh tahu dan berapa lama sekali kita harus cek gitu dok? Sebenarnya buat early detection. Ya, kalau untuk deteksi dini memang harus dari diri sendiri dulu ya. Kita lebih aware sama diri kita. Apa yang bisa kita rasakan dari tubuh kita? Misalkan ada perubahan apa dari tubuh kita? Misalkan adanya lemas badan, ya, adanya nafsu makan yang berterus tidak balik normal nafsu makannya, berat badan semakin turun, kurang terus ya dalam sebulan 2 bulan gitu. Terus apalagi ada benjolan ya di leher, di ketiak, di payudara, di perut ya, di selangkangan ya, itu bisa kita semua lakukan dan rasakan ya. Kalau sudah merasa tidak enak ya segera datang ke dokter. Nah, pencegahannya deteksi dininya ya tadi itu ya. Jadi untuk semua kanker beda-beda ya. Jadi tidak ada screening rutin, maksudnya spesifik untuk kanker-kanker tersebut ya. Misalkan kalau misalkan mau memeriksa breast cancer, ya harus dari pemeriksaan sadari, ya. Jadi pemeriksaan payudara sendiri. Gitu. Ya. Kalau untuk pemeriksaan lung cancer, ya kanker paru-paru, ya kita nggak akan bisa tahu ya. Yang kita bisa tahu adalah kita dari keluhan, misalkan apa keluhannya, batuk-batuk terus, misalnya, terus sesek makin tambah sesek, terus dadanya nggak enak gitu. Nah, tapi kan nih ya, kalau kanker paru biasanya ketahuannya umumnya sudah stadium lanjut. Kenapa? Karena keluhannya itu jarang terasa atau diabaikan gitu. Misalnya udah terasa, misalnya ketika berat ya. Jadi diabaikan. Nah, ketika tahu dia ternyata udah kanker paru.
Nah, lebih baik kalau menurut saya bisa tuh, misalnya kan kalau di kantor-kantor ada MCU ya tiap tahun ya, medical check up. Nah, itu bisa tuh kayak gitu, bisa dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Hidup sehari-hari bisa medical check up. Jadi X-ray kali ya, Dok? Pemeriksaan darah, ya, pemeriksaan darah lengkap, X-ray, USG, itu mah standar ya, bisa dilakukan ya. Ya. Baik, Dok. Terima kasih. Semoga menjawab untuk Bapak Malvin ya. Lalu, Dok, ada istilah terapi kemoterapi sitostatiska ya, Dok, yang tadi yang sistemik ya, Dok? Ya, yang sistemik. Iya, itu ada efek samping tidak ya, Dok, ke depannya? Nah, yang tadi saya bilang kemoterapi kan ada hormonal, ada sitostatik ya. Sitostatik itu yang diberikan secara infus ya, atau suntikan. Jadi efek sampingnya itu beda-beda tiap obat ya. Tadi saya bilang ada salah satu contohnya platinum, yaitu cisplatin. Itu efek sampingnya itu paling berat itu ke ginjal. Jadi orang yang mau diberikan cisplatin itu harus diperiksa fungsi ginjal, dan kalau baik boleh dilanjutkan pemberiannya, dan tetap dievaluasi selama pemberian terus-menerus gitu ya. Ada juga obat-obatan misalkan golongan yang menurunkan sel-sel darah merah ya, golongan misalnya vincristine ya. Ada juga yang menyebabkan gangguan pada jantung ya, seperti golongan taksan, seperti itu juga harus dilakukan pemeriksaan jantung terlebih dahulu sebelum diberikan. Seperti juga doxorubicin itu juga mengganggu fungsi jantung ya. Jadi memang ada efek samping, tapi toh juga pada saat dilakukan kemoterapi itu pasti ada apa namanya? Dilakukan screening dulu. Screening, ya. Dan pasti akan dievaluasi ya, Dok. Ya, apakah pasien itu layak dapat obat tersebut? Kalau layak, lanjut. Kalau tidak layak akan diganti obatnya lagi, tapi mungkin yang jenisnya jenisnya sama tapi obatnya beda. Iya, baik. Terima kasih banyak Dokter Santi atas waktunya. Kita rasa sudah cukup sekian ini. Terima kasih banyak sudah. Selesai. Padahal saya sekarang belum selesai loh bicaranya. Oh, boleh Dok, dilanjutkan. Kalau untuk dari pertanyaan sih saya tutup dulu, dari YouTube saya tutup dulu. Selanjutnya jika dokter ada tambahan, boleh Dok, mungkin sekitar 5-10 menit Dokter. Ya, jadi saya lanjutkan. Tadi kan terapi-terapi kemo tadi baru sampai imunoterapi ya. Jadi yang selanjutnya itu ada vaksin ya. Vaksin tadi yang saya sebutkan, ada vaksin untuk menghancurkan sel kanker, ada yang vaksin untuk mencegah sel kanker, seperti yang tadi kita ulas yaitu HPV ya, Gardasil dan sebagainya. Maaf saya sebut merek. Kemudian kita udah sebut merek ya, Dok. Iya, maaf saya sebut merek. Lalu Gardasil maaf. Lalu vaksin yang menghancurkan kanker itu belum ada di Indonesia, tapi sudah ada di beberapa negara. Jadi jenis vaksin itu ada banyak. Ada yang DNA, RNA vaksin, ada yang dendritic cell vaksin, ada yang virus vaksin, ya, ada yang peptida atau protein cancer vaksin. Ya. Yang udah ada itu, ada yang disebut namanya Sipuleucisa, ya, itu jadi vaksin yang digunakan untuk kanker prostat. Ya, itu sudah ada di negara luar. Lalu setelah vaksin itu ada juga namanya CAR T-cell, ya. Itu terapi terkini T-cell untuk pasien-pasien yang sudah dilakukan untuk leukemia ya, di negara luar juga. Ya, saya rasa belum ada di Indonesia. Jadi T-cell pasien tersebut, T-cell itu kan dari sel leukosit ya. Jadi T-cell sistem imun kita diambil dan itu diolah di laboratorium sehingga dia akan lebih hebat gitu, akan lebih jago untuk mengenali dan nanti untuk membunuh sel kanker. Ketika udah dimultiplikasi di laboratorium, T-cell itu dikembalikan melalui infus ke darah pasien. Nah, itu nanti dia akan mengenali tumor lebih bagus lagi dan dia langsung menghancurkan itu. Nah, itulah beberapa terapi terbaru dari kanker. Lalu yang terakhir adalah radioterapi. Radioterapi gunanya bisa untuk pertama menghancurkan sel kanker, ya, seperti operasi, ya, terapi pertama, terapi utama. Bisa juga untuk paliatif, yaitu misalkan mengurangi nyeri, ya, atau mengurangi perdarahan. Itu juga bisa. Radioterapi digunakan untuk paliatif, ya.
Saya rasa itu adalah terapi-terapi terkini dari kanker. Ya, baik dokter. Apakah terapi tadi dari dokter bilang ada terapi hormon ya dok? Ya. Apakah terapi hormon itu lebih canggih dari kemo dok? Atau misalnya si vaksin tadi, terapi vaksin apakah lebih canggih dari kemo atau bagaimana dok? Dan berapa efektifnya sih si hormon terapi ataupun si vaksin tadi itu dok? Kalau terapi hormon itu dia sebenarnya bukan membunuh sel kanker. Jadi dia itu kerjanya itu dia menghambat, istilahnya kan dia akan memberesi hormon ya. Kan tadi saya bilang kalau hormonal itu akibat hormon yang berantakan ya. Jadi dia memberi makan, jadi sehingga hormon yang berlebihan memberi makan sel kanker. Jadi kalau obatnya hormonal, dia sifatnya tidak membunuh langsung sel kanker, dia akan menghambat, memperbaiki hormon tersebut sehingga kankernya nggak akan dapat makanan gitu ya. Jadi sebenarnya efektivitasnya kalau pada breast cancer ya yang tipe luminal A ya, tipe luminal A yaitu hormonal reseptor positif only, itu bagus ya, hampir sama dengan kemoterapi. Jadi dia efeknya bagus dengan tipe yang itu ya. Jadi kita lihat dulu tipe-tipenya. Ya, tapi kalau untuk tipe yang bukan hormonal reseptor ya nggak bagus. Oke. Ya. Tergantung kankernya dok. Tergantung kankernya. Iya. Nah kalau vaksin itu sampai saat ini memang masih belum ada kan, belum nyampe di sini. Belum nyampe di yang untuk pengobatan kanker ya. Tapi di sana sudah dilakukan di luar. Nah katanya sih memang hasilnya ya cukup baik. Oke. Dan itu juga tergantung kankernya apa dulu ya dok ya yang bisa. Ya sampai saat ini masih baru ada untuk prostat ya dok. Kanker prostat sama untuk melanoma skin cancer. Oke, ya, baik dokter. Terima kasih banyak dok. Ada tambahan atau key message mungkin dok yang bisa diinfokan ke teman-teman Sobat Cihos dok terkait materi hari ini? Iya. Ya, jadi kalau dari materi hari ini saya akan memberikan take home message bahwa kanker itu adalah suatu penyakit yang mengancam jiwa ya, yang membutuhkan penanganan dengan segera, deteksi dini, mulai dari deteksi dini ya, deteksi dini dan pencegahan, terus mendiagnosis dan kemudian melakukan terapi. Setelah kanker saat ini sudah banyak ya, jadi itu tetap tergantung dari tipe tumornya apa, stadiumnya berapa, jenisnya apa, dan nanti pemilihan pasiennya apa ya. Setelah diutarakan dari dokter KHOM-nya. Ya, dari sekian banyak nanti akan diutarakan dan semua obat itu memang bertujuan untuk membunuh sel kanker. Tetapi antara kemoterapi dengan imunoterapi pasti akan lebih berat efek kemoterapi. Ya, karena kemoterapi selain dia membunuh sel kanker, dia akan merusak sel-sel di normal sehat, ya? dalam tubuh, sel-sel yang sehat. Tetapi imunoterapi dia akan only strict to the tumor ya. Jadi dia akan tetap terfokus pada tumor. Walaupun memang dia punya efek samping tapi lebih ringan. Dan tapi memang imunoterapi lebih mahal ya harganya. Seperti itu. Jadi kira-kira kalau yang paling penting adalah deteksi dini ya, pencegahan, gaya hidup sehat untuk kita bisa menghadapi kanker. Makan yang sehat, bergizi, seimbang ya dok ya. Gaya hidup jangan berlebihan. Iya. Baik dokter, terima kasih banyak atas waktunya dok, atas sharingnya pada pagi hari ini. Cukup menjelaskan sekali terkait kanker. Mudah-mudahan Sobat Cihos yang mendengarkan juga lebih jelas, lebih terbuka tentang apa itu kanker dan apa aja tata laksana yang sudah ada di Indonesia. Baik, terima kasih banyak dokter. Mohon maaf jika selama acara berlangsung mungkin ada salah-salah kata maupun juga gangguan teknis yang kurang berkenan. Mungkin nanti lain waktu kita bisa bertemu lagi ya dok dengan Health Talk lainnya, dengan judul lainnya. Selamat siang. Ya, selamat siang. Baik, Sobat